Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska E. Mustafa, NIM 1314230112, kelas 1A Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul hubungan peserta didik dalam konteks sosial dan perkembangan sosial emosional. Yang pertama tentang hubungan peserta didik dalam konteks sosial dan perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional anak merupakan perkembangan yang menceritakan perkembangan sosial dan emosional anak. Perkembangan sosial anak yakni perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan anak tersebut atau berada. Yang kedua, teori ekologi Brown Van Benner dan teori Lifespan Erikson. Yang pertama, teori ekologi. Teori ekologi perkembangan anak diperkenalkan oleh Uri Brown Van Benner, seseorang ahli psikologi dari Cornell Universitas Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan, hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak untuk menggambarkan atau mengorganisasikan dan mengklasifikasikan efek dari lingkungan yang bervariasi. Teori ekologi memandang perkembangan anak dari 3 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem. Yang kedua, teori lifespan Erikson. Dalam tulisannya, Erikson menjelaskan bahwa ada 8 tahapan perkembangan manusia dalam meningkatkan kapasitas mentalitasnya. Tahapan tersebut antaranya dasar kepercayaan versus ketidakpercayaan, otonomi versus malu, dan keraguan-raguan, inisiatif versus rasa bersalah, industri versus inferioritas, identitas versus kebingungan, peran, imitasi versus isolasi, generativitas versus stagnasi, dan integritas versus putus asa. Kedelapan tahap ini bisa menjadi dasar dalam melakukan pendekatan kesejahteraan sosial, seperti identifikasi sosial dilakukan oleh para pekerja sosial, di mana pekerja sosial perlu memperhatikan perkembangan mental individu dalam menjalankan tugas di masyarakat. Konteks sosial peserta didik dalam keluarga, teman sebaya, dan sekolah dalam perkembangan. Konteks sosial peserta didik dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak melakukan fungsi sosialisasinya. Proses yang terjadi antara anak dan orang tua tidaklah bersifat satu arah, namun saling memengaruhi satu sama lain. Artinya anak belajar dari orang tua, sebaliknya orang tua juga belajar dari anak. Proses sosialisasi yang terjadi adalah keluarga lebih berbentuk sebagai suatu sistem yang interaksional, bahkan hubungan antara suami dan istri pun akan mempengaruhi perkembangan anak. Yang kedua, teman sebaya. Selain keluarga dan guru, teman seusia atau teman sebaya juga mempermainkan peran penting dalam perkembangan anak. Dalam konteks perkembangan anak, teman sebaya atau seusia adalah anak pada usia yang sama. Sebaya adalah orang dengan tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira sama. Sebaya memegang peran yang unik dalam perkembangan anak. Salah satu fungsi penting adalah memberikan informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Para developmentalis telah dengan tepat menunjukkan 4 tipe status teman sebaya: anak populer, anak diabaikan, anak ditolak, dan anak kontroversial. Yang ketiga, sekolah dalam perkembangan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu anak agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Adapun sekolah yang efektif itu sebagai sekolah yang memajukan atau mengembangkan prestasi, keterampilan sosial, sopan santun, sikap positif terhadap belajar,
rendahnya angka absen, dan memberikan keterampilan-keterampilan yang memungkinkan seorang anak dapat mandiri. Yang ketiga, perkembangan pribadi dan moral. Perkembangan pribadi, kepribadian adalah sebuah konsep yang sangat sukar dimengerti dalam psikologi, meskipun istilah ini digunakan sehari-hari. Kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak, sukar dilihat atau diketahui secara nyata. Yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan, misalnya dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun yang kuat. Yang kedua, aspek kepribadian. Yang pertama, aspek kejasmanian, aspek kejiwaan, dan aspek kerohanian yang luhur. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keterbukaannya kepribadian. Andy Mappier mengatakan bahwa kepribadian terbentuk dari 3 faktor, yaitu pembawaan, lingkungan fisik atau alam. Perkembangan moral. Dalam Sandrox 2002 nomor 370 menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan perkembangan secara bertahap. Perkembangan moral atau moral development berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, perkembangan kognitif umum. Yang kedua, penggunaan rasio dan rasional. Yang ketiga, isu dan dilema moral. Yang keempat, perasaan diri. Pada masa remaja dan kanak-kanak, tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang, cinta, dan benci, harapan-harapan, dan putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Sebagai calon pendidik dan pendidik, kita harus mengetahui setiap aspek yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku dalam perkembangan anak, serta memahami aspek atau gejala tersebut, sehingga kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan remaja. Faktor yang sangat memengaruhi perkembangan peserta didik pada usia remaja dan kanak-kanak yaitu diantaranya pendidikan orang tua, lingkungan sekitar tempat tinggal, dan perilaku guru di sekolah. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.